Assalamualaikum sahabat UKM Indonesia. Dalam season kali ini saya kedatangan tamu yang spesial ini, Mas Saiful Anam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bicara mungkin nggak lama tentang UKM di Sidoarjo sebagai kota UKM di Indonesia. Oke Mas, Sidoarjo ini katanya kota UKM di Indonesia. Ya, saya pengen tahu indikatornya apa Mas? Sidoarjo kota UKM ini. Nah, salah satu Sidoarjo merupakan kota UMKM karena daerah strategis, daerah lintas. Jadi kalau ke Kebenuran dari Malang, dari arah manapun pasti lewatnya adalah kota Sidoarjo. Lewatnya Sidoarjo. Sidoarjo. Mau ke Malang, mau ke Pasuruan, Sidoarjo. Pasti Sidoarjo. Mau ke Bali juga lewat Sidoarjo. Jadi segala sesuatu kita mau pergi kemanapun lewat Bandara Juanda juga Sidoarjo. Nah itu potensi besar untuk memberikan kota Sidoarjo sebagai kota UKM. Tinggal ada bantuan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini menunjang pertumbuhan UMKM. Salah satunya adalah perizinan. Oke. Kalau perizinan ini bisa dibuka pintu merah buat UMKM, insya Allah UMKM akan tumbuh di Sidoarjo, akan lebih besar. Dibuka karpet merah untuk UKM maksudnya ya? Iya. Terus yang kedua adalah dibantu terkait permodalan. Ya. Permodalan kenapa harus dibantu Mas? Nah, bagaimanapun UMKM ini kan pertumbuhan itu sangat bagus ketika ada bantuan permodalan sebagai stimulus untuk memberikan semangat. Berarti modalnya bantuan permodalannya itu pinjam dengan bunga yang lunak atau? Harusnya ada bunga yang lunak. Mungkin 1 tahun nggak usah bayar bunga dulu atau bayar apa, tapi ada sistem, ada bantuan dan pembinaan. Itu memungkinkan ya? Memungkinkan. Oke. Nah, yang ketiga, artinya kalau memungkinkan regulasinya bisa diatur dan itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi. Ya, oke. Jadi bantuan permodalan dengan pinjaman bunga lunak atau malah tanpa bunga di tahun pertama, gitu ya? Iya. Oke. Kalau ada peran serta pemerintah ikut memberikan nanti adanya sentral UMKM. Baik, tadi perizinan, kemudian yang kedua permodalan. Apalagi Mas? Yang ketiga adalah karena UMKM di sini kesulitan bahan baku. Oh iya, bahan baku ya. Bahan baku bisa ditunjang, dibantu, bisa kerjasama dengan pemerintah atau kabupaten yang lain. Ada sinergitas untuk itu. Jadi pemerintah berperan aktif dalam penyediaan bahan baku untuk UMKM. Contohnya yang di Telasih itu ya, kerupuk itu ya. Kerupuk. Nah, ada tepung. Nah, ada perusahaan minimal di Sidoarjo ini ada logistik, tempat logistik atau PLB untuk mendatangkan tepung. Oke. Ada pergudangan atau kalau bisa ada bikin perusahaan. Bikin usaha langsung di Sidoarjo. Misalkan tepung, pabrik tepung gitu ya. Iya. Tinggal mendatangkan bahan mentah bisa dari Sidoarjo, bisa dari lokasi sekitar Sidoarjo. Karena salah satunya dekat dengan pelabuhan. Bahan bakunya bisa mendatangkan dari Lombok, dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung. Nah, itu ada pelabuhan yang sangat dekat. Nah, juga ada pintu akses yang sangat menunjang. Langsung pintunya lewat dari Sidoarjo ada beberapa pintu. Sehingga itu potensi besar untuk mengangkat perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo sebagai pengelola. Oke, perizinan membuka karpet merah, permodalan yang mudah dan lunak, kemudian penyediaan bahan baku, bantuan penyediaan bahan baku, apalagi Mas? Nah, yang terakhir adalah untuk hilirnya. Nah, pemasarannya ya? Pemasarannya. Ada kebijakan ketika adanya UMKM yang dibutuhkan antara perusahaan di sini, istilahnya kegiatan itu adalah saling win-win solution, saling membantu, saling menunjang. Nanti tahu minimal ada bank data. UMKM ini butuh bahan ini butuh ini. Nah, ini ada ini, saling disinergikan. Nah, ada kebijakan untuk itu. Hulu hilir maksudnya adalah mulai bahan bakunya sampai dengan pemasarannya itu bisa disinergikan ya dengan usaha-usaha di sekitar sehingga semuanya tumbuh dan berkembang. Misalkan bikin batik, di pemerintah menyiapkan pasarnya. Salah satunya kalau ada batik minimal ada kebijakan dari pemerintah
perusahaan-perusahaan swasta yang di bank menggunakan batik Sidoarjo. Oh, cocok ya. Perusahaan BUMN yang ada di Sidoarjo menggunakan batik Sidoarjo pada hari-hari tertentu, atau perusahaan swasta, sehingga batik ini bisa terangkat. Ada kebijakan itu, ada kewajiban perusahaan yang atau usaha yang ada kecuali itu ada kebijakan yang pro UMKM ya. Betul. Ada kebijakan yang ada tambahan lagi, perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang pro UMKM. Di antaranya adalah tadi sebagaimana contoh batik tadi. Batik Sidoarjo yang pakai orang teman-teman Sidoarjo gitu ya. Iya. Kira-kira apa lagi? Nah, mewujudkan Sidoarjo kota UMKM. Yang terakhir adalah infrastruktur. Ada UMKM umumnya di Tanggulangi ada tas, terus di Telasi ada kerupuk, ada mobilitas untuk wisata kuliner, wisata transportasi terkait destinasi wisata UKM, menjadikan Sidoarjo sebagai destinasi wisata UMKM yang terintegrasi dengan ritual kegiatan keagamaan, mungkin ke makam-makam, terus adanya ke pantai. Nah, kita memiliki pantai juga harus dimanfaatkan. Berarti sinergitas, integrasi antara destinasi wisata UMKM dan destinasi wisata religi. Iya. Plus destinasi wisata kuliner halal. Gitu ya, Mas? Iya, betul. Baik. Jadi sahabat UMKM Indonesia, ini tips-tips dari Cak Anam menjadikan Sidoarjo kota UMKM. Mungkin kecuali itu pemerintah perlu menyiapkan juga sarana publik bagi UMKM itu minimal di rest area, di bandara, di stasiun, di terminal, itu diberikan kebijakan khusus yang pro UMKM untuk mereka bisa berjualan di sana. Terima kasih. Sidoarjo kota UKM.